dengan sangat jelas gitu kayak apa yang sedang terjadi sama bayinya, bahwa ini sesuatu yang cukup common, cukup normal, tapi kita mencoba untuk kalau kemarin ada beberapa hal klinis yang terkait gitu ya Bu, itu juga bisa merupakan satu hal yang yang tidak bisa dielakkan saat itu. Termasuk juga kalau tadi cerita tentang baby yang dinicu, kalau boleh cerita sedikit, itu juga merupakan adaptasi yang cukup normal. Ada sekitar 10% dari seluruh kelahiran di dunia yang untuk beberapa bayi yang pada saat lahir itu adaptasinya perlu dibantu, dan alhamdulillah karena memang prosesnya juga langsung bisa kita bantu saat itu, dinicu juga, jadi hitungannya hanya kalau nggak salah 3 jam ya Bu, kalau nggak salah 3 jam pakai alat bantu nafas. Yes. Terus habis itu setelahnya udah enggak, cuma tinggal diobservasi aja. Betul, jadi ketepatan penanganan pada saat di awal itu yang menjadi kunci sebenarnya percepatan. Jadi alhamdulillah kalau biasanya bayi-bayi yang lain itu yang adaptasinya mungkin bisa harus dibantu sekitar 12-24 jam, baby Safa bisa kemarin melewati itu cuma hanya 3 jam. Dan itu mungkin terkait juga dengan persiapan Ibu Tasya sendiri, juga dari sisi psikis dan juga fisiknya yang mungkin sudah proper untuk selama kelahiran ini. Aku tahu sih kalau lahiran di sini pasti dihandle sama dokter-dokter yang terbaik, makanya aku juga pilih lahiran di sini karena aku tahu fasilitasnya memadai, dokter-dokternya juga kompeten. Jadi aku lebih kayak percayain aja gitu, kalau misalkan mereka bilang memang butuh tindakan ini ya berarti emang butuh, dan it's the best possible care that I can get gitu. Jadi aku nggak terlalu khawatir sih. Pastinya ada khawatir lah ya, namanya seorang ibu, kayak ini is she okay gitu. Dan alhamdulillah dokter-dokter di sini juga menjelaskan dengan sangat jelas gitu kayak apa yang sedang terjadi sama bayinya, bahwa ini sesuatu yang cukup common, cukup normal, tapi kita mencoba untuk memberikan penanganan secepat mungkin, makanya harus dinicu, yang itu membuat aku menjadi lebih tenang gitu. Itu aja sih, menurut aku nggak yang terlalu panik gimana gitu, karena aku sangat terinformasi soal kondisi bayinya. Tapi yang namanya seorang ibu kalau misalkan ada kekhawatiran ataupun kayak ngerasa kok belum bisa ketemu bayinya, itu ya pastinya tetap ada lah ya, walaupun secara logis aku udah paham banget gitu bahwa ini adalah suatu penanganan yang tepat dan memang harus dilakukan gitu. Ya intinya baru ngerasa tenang pas udah ngelihat langsung bayinya, udah bisa pegang langsung lah pastinya. Jarak anak pertama sama kedua berapa tahun? Hampir 4 tahun. Ya, jadi permintaan suami atau gimana? Keputusan bersama sih pastinya ya, kita ngeliat juga kan dari segi timeline kita berdua gitu, goals apa yang secara personal goals kita berdua yang mau kita capai apa, secara family kayak gimana, pertimbangannya juga ada beberapa lah, karena direncanakan ya untuk anak kedua ini. Jadi ya itu tadi, akhirnya kita memutuskan program anak, maksudnya kita mau mencoba untuk anak kedua itu pas kemarin aku ke Amerika di tahun lalu ya, berarti bulan Maret ke sana, sekalian juga gitu kan program anak kedua gitu. Dan kita ngitung juga pokoknya maunya lahirannya pas Randi baru lulus gitu. Jadi alhamdulillah Allah memberikan kesempatan buat kita untuk bisa menjalani ini dengan lancar sesuai dengan rencana. Kado kelulusan juga masih karena Kado kelulusan. Iya. The best present, graduate present. Iya, dia kayak seneng banget sih. Pas soalnya, begitu aku pulang belum lahir. Iya. Itu khawatir banget pas di pesawat gitu. Kayak dia udah mulai mulus. Karena aku mulai ada, itu kan udah masuk 38 weeks ya pas dia pulang. Jadi mulai ada kayak kontraksi palsu gitu kan. Biasalah ada Braxton Hicks gitu. Dan dia selalu kayak minta update terus gitu pas lagi transit, kayak gimana kamu belum ada mulus yang rutin kan, belum ada kontraksi kan, aman. Pokoknya aku nggak mau mendarat tiba-tiba kamu ada di rumah sakit. Iya.
Terus terus dia kayak udah kamu tiduran aja, rebahan aja, nggak usah ngapa-ngapain, jangan banyak naik turun tangga gitu. Dia takut banget aku brojol sebelum dia nyampe, tapi nggak kok, alhamdulillah sesuai tepat waktu, sesuai rencana kita juga. Untuk sesarnya juga tepat waktu gitu, sesuai rencana, alhamdulillah. Boleh ceritain pengalaman kan katanya alergi ya, COVID. Nah ya itu sih diinformasiin ya sama dokter anestesinya gitu, karena kan aku nanya ya, jadi karena ketika operasi kan dalam keadaan sadar kan, jadi apapun pertamanya tuh begitu abis di anestesi aku ngerasa pusing waktu itu, pusing, abis itu aku juga ngerasa mual, jadi begitu dokter udah mulai operasi aku muntah-muntah gitu, dan sempat nanya-nanya juga sih gitu ke dokter anestesinya. Kata dokter anestesinya itu efek samping yang lumayan common juga dirasakan sama pasien gitu, jadi efek samping dari anestesinya, karena kan setiap orang mungkin memiliki respons yang berbeda-beda ya pastinya, dan ini personal experience aku aja. Terus gatel-gatel itu juga salah satu reaksi yang biasa dirasakan juga gitu mungkin sama pasiennya. Aku juga nggak tahu mungkin gimana gitu kalau misalkan pasien-pasien lain, tapi aku ngerasain kayak gitu, dan kata dokternya ini mungkin reaksi alergi aja sih. Terus habis itu dikasih obat anti alergi, obat anti mual lagi ditambahin itu selama proses operasi. Tapi memang ya itulah bedanya gitu ya. Aku ngerasa pas yang operasi kedua ini mungkin lebih banyak keluhannya aja gitu. But at the end of the day aku rasa kalau dihitung-hitung memang tetap aja sih waktu pemulihannya lebih cepat gitu dibandingkan pas operasi pertama gitu kan. Kalau operasi pertama pemulihannya 24 jam setelah operasi, ini bisa dilalui di 15 jam pasca operasi ya kan. Jadi tetap aja sih sebenarnya lebih cepat, walaupun memang ada beberapa reaksi yang aku pun juga kayak baru ngerasain, baru tahu juga gitu di saat aku operasi. Aku kayak mungkin kayak gitu efeknya itu tiap individu berbeda atau seperti apa sih, atau karena ada penyakit lain atau dari hipertensi mungkin seperti apa sih? Faktor resiko gitu kan. Oke, iya. Mungkin kalau terkait temuan tadi gitu ya, alergi dan lain-lain sebagai obat, respon terhadap obat dan terhadap pasien itu berbeda-beda gitu ya. Jadi memang teknik pendekatan aerasi ini menggunakan 1 dan 2 obat tertentu gitu, yang artinya itu bisa memberikan respon yang berbeda terhadap setiap pasien gitu. Tapi apakah respon alergi ini dipengaruhi oleh faktor risiko tertentu gitu ya? Biasanya tidak. Mungkin di sini bukan kapasitas saya menjelaskan secara inti gitu ya untuk terkait penggunaan obat dan reaksi dan lebih lanjut gitu. Tapi memang saat ini dari 2 tahun berjalan program ini, experience yang dirasakan pasien berbeda-beda. Memang goalnya pertama tadi mempercepat pemulihan supaya ibu bisa segera menimang bayinya dengan baik, menyusui dengan baik gitu ya. Nah tapi memang hal-hal klinis yang di dalamnya itu tergantung dari pendekatan pasien masing-masing. Dokter, kalau misalkan metode persalinan yang dilakukan Natasha ini, apakah setiap orang bisa melakukannya atau memang harus ada kondisi-kondisi tertentu? Ya, pada prinsipnya sebenarnya tidak ada perbedaan prosedur dari operasi sesar tanpa teknik ERAS dengan yang menggunakan teknik ERAS. Perbedaannya hanya menggunakan modalitas pendekatan yang lebih terstruktur ya. Jadi mulai dari puasanya ada perbedaan. Kalau yang dulu sebelumnya itu pasien mau operasi itu dibiarkan puasa dalam jumlah waktu yang lebih lama. Nah justru kalau di pendekatan ERAS ini di H-2 jam itu pasien diberikan cairan jus manis gitu untuk mempertahankan kadar gulanya selama operasi. Untuk pendekatan selama operasi tidak ada perbedaan dari sisi oksigen. Memang dari sisi anestesi ada perbedaan beberapa obat tergantung dari kondisi klinis pasien saat itu. Experience yang dirasakan hampir sama adalah cepatnya proses pemulihan. Jadi memang kalau kita dulu itu sebelum ada pendekatan ERAS 24 jam habis lahiran bayi itu ibu baru boleh belajar duduk, baru babynya tuh istilahnya bisa dipangku gitu. Nah kalau sekarang less than 24 jam itu biasanya ibu sudah mobilisasi. Memang jam-jamnya ini tergantung respon tiap pasien, dan juga kami dari rumah sakit meskipun ini goalnya adalah di bawah 24 jam ibunya bisa menyusui, kita tetap mempertahankan respon pasien. Kalau ibunya 2 jam sudah merasa feeling good dan lain-lain, itu bisa kita fasilitasi
Tapi kalau ibunya, aduh saya maunya istirahat dulu nih, atau maunya saya kemarin kurang tidur, itu juga satu hal yang ada di lapangan yang tidak bisa kita jadikan hal baku dalam teknik ARAS ini. Insya Allah ya. Karena Arasya juga ASI sampai 2 tahun, 6 bulan pertama eksklusif, dan rencananya juga kalau semuanya berjalan lancar ya, nggak ada kendala apapun, insya Allah rencananya juga untuk anak kedua seperti itu. Akulah. Menurut voting dari Menurut voting netizen katanya mirip Abang Ar. Apa? bukan mirip apa? Mirip aku. Kalau menurut aku sih mirip aku. Kan aku yang hamil 9 bulan. Ya belum kelihatan juga ya, kalau newborn kan mukanya kayak masih berubah-berubah, ekspresinya juga masih lucu-lucu gitu kan. Nanti kita lihat deh kalau udah umur-umur 3 bulan, 4 bulan lebih mirip ke siapa. Tapi aku kalau ngeliat kayak si Syafa sama ngeliat Arasya tuh mirip sih. Aku kayak sampai kayak gimana ya, kayak ngerasa ih kok bisa ya mirip gitu. Kayak kocak aja gitu. Oke, baik. Terima kasih semuanya ya. Ya. Terima kasih buat teman-teman media. Kak Tasya akan segera beristirahat dan juga persiapan untuk pulang. Jadi kalau ada pertanyaan mungkin ada waktu 5 menit atau 10 menit. Ada lagi? Foto ya. Sudah selesai pertanyaan ya sekarang. Karena nggak ada foto bayinya udah aku siapkan. Mungkin nanti bisa tanya Mbak Vina ya. Sekarang boleh foto. Tengah dulu ya. Tengah ya. Kanan. Kanan dulu. Saya ikut aba-aba Ibu Tasya deh. Dua ya. Kiri. Kiri bertiga dulu dok. Oh, kiri belum bertiga. Ayo dong Mak. Digendong. Bawa. Itu pasti pertanyaan. Bawa kipas 3. Ya, bertiga dulu. Oh, saya izin ya Bu. Oke, Ya, makasih Pak. ya, Bu. Sorry. Ya, sini Pak ya. Maaf ya. Mau boleh turun. Tengah. Kiri. Kamu lagi liatin apa? Saya lagi bengong ya. Oke. Bang Tasya ada 2 pertanyaan lagi yang ketinggalan, kita waktu 5 menit ya. Boleh? Bareng-bareng aja di sini, sorry. Tanya ada di sini aja, bareng-bareng aja ya sama teman-teman di sini. Ya, silakan pertanyaannya. Nanti dulu kan. Ya, silakan waktunya hanya 10 menit. Iya ada Ar. Iya pastinya bersyukur. Oke sekalian nih pakai ini biar kedengeran. Iya. Tadi pertanyaannya gimana? Eki, kepala Eki. Gimana sih melihat kesediaan Karadi sendiri dalam Alhamdulillah pastinya bersyukur ya. Ini anugerah dari Allah pastinya. Bahwa punya suami yang benar-benar perhatian dan juga sangat sayang sama terus pokoknya intinya bersyukur banget lah ya punya suami yang memang benar-benar perhatian dan juga care banget gitu sama Tuhan. Untuk Karadi sendiri melihat perjuangannya Kak Tasya nih seperti apa sih Kak? Kemarin sempat sampai dan sempat tidak menemani ya pada saat hamil besar. Iya, iya. Sebelum lahiran dia tenang banget. Dia udah kayak nggak sabar. Kita juga udah nggak sabar ketemu babynya. Terus pas di meja operasi, dia memang agak berbeda dari operasi yang pertama. Tapi saya terus menangatin aja. Kayak it's okay, baby, ini harus kita jalanin aja. Terus kayak termasuk pas bayinya juga dimasukin ke NICU. Gitu. Itu
kayak yaudah ini proses yang memang harus kita jalanin aja karena ini yang emang yang terbaik buat kita. Terus yaudah kita cukup tenang gitu. Sempet ada agak emosionalnya pas hari pertama, terus aku bilang nggak apa-apa, ini kan challenge untuk kita berdua. Dia agak sedih gitu, tapi ya aku semangatin terus. Ini challenge memang untuk kita berdua, tapi we can do this together. Sama Ar juga ya kan? Oke, Sayang baik. nggak sih kak? Makin sayang nggak sih kak? Oh pastinya, sayangnya udah 100%. Dan lagi 100%. Ya, baik. Terima kasih teman-teman media. Ar udah sekolah belum? Belum. Lagi libur. Gimana nih sekolahnya nih? Menyenangkan atau gimana? Ar suka sekolah nggak nak? Suka. Ada apa di Sekarang sekolah? udah bisa apa di sekolah? Ada mainan. Masih bawa kipasnya? Ar bawa kipas? Iya, bawa. Ada satu. Ada satu. Pinjem dong kipasnya. Boleh nggak tantenya pinjem kipas? Enggak, pada bahaya semua. Di sekolah udah bisa apa? Di sekolah udah bisa apa? Ada mainan. Nggak, di sekolah Ar belajar Bisa apa sih? nulis, Belajar tulisan. bisa apa? Boleh di Tulis A. Tulis A letter ya. udah hafal huruf belum? ABCs. A, B, C ya. Iya, udah hafal. Kalau Ar lebih hafal ABC atau merek-merek kipas? Mari kipas. Apa mereknya? Banyak banget. Ar suka kipas. Kenapa suka kipas sayang? Karena kipas motornya bagus kalau pakai kertas. Dia suka bereksperimen ya. Ar suka eksperimen sama Iya. kipas. Buat kipas sendiri nggak? Koleksinya ada berapa kipasnya? Ada berapa? Ar punya kipas ada banyak. Ada segini. Itu berapa ya? Boleh dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Nah, Asa mirip siapa? Mama apa papa? Arasya, adik mirip mama atau papa? Atau mirip abang? Iya. Mirip abang. Adik boleh main kipas nih nanti nak kalau udah besar? Boleh. Oh, biasanya nggak boleh. Sekali, abang. Thank you for sharing, Ar. Iya, terima kasih Natasha, Terima kasih semuanya. Aku balik istirahat ya. Ya. Buat teman-teman media, kami sediakan untuk makan siang, jadi tunggu sebentar ya. Kita akan ada makan siang untuk teman-teman media semua. Terima kasih, Natasha, selamat sekali lagi. Semoga